Saya mohon, sangat mohon untuk Bapak Disnaker, Bapak Dinas Lingkungan Hidup, Kepala DPRD Jombang, Bapak Bupati Jombang, tolong Bapak Bupati Jombang, Bapak Sugiyat, tolong bantu kami Pak, bantu kami sekalian, tolong Pak, bantu kami Pak, kami orang kecil, kami orang tertindas Pak, tolong, kasihan saudara-saudara Pak di sana Pak. Teman-teman saya masih banyak di sana yang seperti ini, tapi mereka nggak berani Pak, ini urus sama perut, sama makan, sama hidup Pak, makanya itu saya minta tolong banget Pak ini Pak, dibantu Pak, dibantu, kami tolong dibantu Pak, para sopir, para anak kandang, para yang lain-lainnya, tolong Pak, dibantu Pak, tolong dibantu Pak Bupati, Bapak Sugiyat yang terhormat, tolong dibantu kami Pak. Ini adalah IPAL atau instalasi pembuangan air limbah milik Sur 3 yang tidak berfungsi sama sekali ya. Ini dibuat pada tahun 2021 sampai sekarang 2023. Hari ini hari Rabu 10 Januari 2024. Tidak berfungsi untuk mengakal-akali DLH. Ini tidak perlu sama sekali ya Bapak-bapak dari DLH. Malah airnya ini dibuang ke warga, ke tempat perkebunan warga. Ini buktinya bisa dilihat dari sini, lewat gorong-gorong ini ya, lewat sini Bapak-bapak masuk ke, nah ini gorong-gorongnya, masuk ke perkebunan warga Desa Balong Sari, Dusun Kedung Sari. Kasihan mereka kena air disinfektan dan lain sebagainya, dan limbah-limbah yang berbahaya, tapi tidak menghiraukan. Bosnya ini tidak menghiraukan Pak, sama sekali tidak menghiraukan. Yang penting dia selamat, yang penting dia berdiri, perusahaannya untungnya banyak. Kasihan, banyak yang mengeluh warga sebenarnya, tapi takut sama pihak Pokpan. Maka dari itu kami mohon kesediaan untuk membantu warga. Mereka takut Pak, karena kalau mereka sampai protes anaknya pasti nggak dipakai di sini Pak, pasti itu Pak, nggak dipakai. Ya sekian, kami mohon Dinas DLH segera mengatasi, segera bertindak atas kenakalan daripada pihak perusahaan. Terima kasih Bapak. Untuk itu terkait IPAL di Pokpen itu gimana Pak? Iya Pak, IPAL itu dibangun insya Allah tahun 2021 kisaran bulan September, kalau nggak salah ya, September. Itu sampai sekarang nggak berfungsi Pak, sama sekali nggak berfungsi. Sejak dibangun itu nggak fungsi sama sekali? Sama sekali nggak berfungsi. Apa penyebabnya Pak? Atau sengaja nggak berfungsikan? Kalau itu saya nggak tahu Pak ya, yang jelas nggak berfungsi. Nggak, buktinya saya ada Pak, ada banyak foto maupun video, saya banyak Pak. Setelah dilihat-lihat itu kadang-kadang dimatikan, kadang-kadang enggak, kadang dimatikan, kadang-kadang enggak, saya juga nggak tahu maksudnya apa, tujuannya apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas sejak tahun 2021 yang di tempat saya Sur 3 itu tidak berfungsi, sama sekali berfungsi Pak. Itu rumornya saya dengar di Jombang itu seluruhnya, terkecuali di Randu, Pokpan Jerik Randu. Yang lainnya saya nggak tahu, cuman rumornya seperti itu, saya dengar-dengar seperti itu. Kemudian itu kan ketika IPAL-nya nggak fungsi sementara, mesti apa ya apa namanya, polusi itu kan mesti berdampak pada pekerjanya. Mungkin Pak, itu kan nggak kelihatan Pak, nggak kelihatan. Mungkin ya jarak jangka waktunya, mungkin efeknya mungkin ya. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kita nggak tahu Pak. Yang jelas itu akal-akalan, asal mungkin menurut saya DLH jika ada di situ, IPAL ada. Harusnya menurut aturan
begitu perusahaan dibangun, begitu perusahaan didirikan, harus ada IPAL, harus itu Pak, mutlak. Biasanya kan ketika perusahaan itu sebelum operasi kan harus syarat-syarat itu kan syarat mutlak gitu. Iya Pak, iya benar Pak. Tapi kenapa yang jadi pertanyaan saya pertama, kenapa baru dibangun tahun 2021 bulannya September atau bulan apa saya nggak tahu, lupa Pak. Padahal pabrik itu berdiri sejak kapan Pak? Pabrik itu berdiri insya Allah tahun 1990. 1990 sampai 2023 udah berapa tahun? Kenapa harus baru berdiri? Kenapa IPAL-nya baru didirikan? Kenapa IPAL-nya harus baru dibangun? Kita nggak tahu Pak. Kemudian luasan pabrik dan kapasitasnya pabrik itu artinya berapa ekor yang ada di pabrik itu atau berapa kandang, dari berapa kandang? Kalau kandangnya jumlahnya 24 kandang, karyawannya kita kan orang outsourcing Pak. Orang outsourcing kurang lebih sekitar 65-an Pak. Itu terdiri dari anak kandang, dari umum, dari sopir dan lain sebagainya. Total sekitar itu. Insya Allah seperti itu. Terus jumlah ayamnya berapa? Jumlah ayamnya kisaran Berapa? kisaran 6.500 per kandang. 24. Kalikan 24. Kembali ke IPAL Pak. Untuk IPAL itu ketika anak kandang, karyawan lah siapa tahu mengetahui kondisi IPAL-nya tidak difungsikan atau tidak berfungsi karena rusak, nah, ini tidak ada yang protes mengkhawatirkan kesehatannya. Kalau protes enggak Pak, enggak pernah. Tapi mungkin mereka pernah selending-selending IPAL kok gini, enggak berfungsi gitu aja. Atau mungkin enggak berani kan? Yang jelas enggak berani Pak. Pertama enggak berani karena bukan urusannya gitu Pak. Nah, dampaknya kan mesti ada. Iya, dampaknya pasti. Tapi setahun kemudian, berapa tahun, berapa bulan kita kan nggak tahu Pak. Namanya kan di situ penuh dengan obat, desinfektan dan lain-lainnya Pak. Jadi karena yang tidak difungsikan seperti gambarnya tadi, pipanya terputus-putus, berarti mau urat-marit gitu Pak. Iya Pak. Tapi nggak ke sawah warga atau ke ya, cuman ke lingkungan, ke area pabrik aja Pak, nggak kemana-mana. Berarti dampaknya kan ya otomatis ke anak kandang. Iya, yang jelas karyawan situ sendiri Pak. Tidak ada upaya misalkan perbaikan dan sebagainya, tidak ada dari. Wah, saya nggak tahu kalau itu Pak. Ya, jenengan bisa, kalau Anda jenengan bicara seperti itu, kan lihat gambar dan video tadi seperti apa kan tahu sendiri Pak. Saya nggak berani ngomong masalah itu karena bukan wewenang saya Pak. Barangkali jenengan pernah melihat ada perbaikan dan sebagainya, tidak pernah sejak dibangun itu dan kelihatan rusak itu tak pernah. Ada sekali Pak, ada sekali. Tapi sampai sekarang induknya kosong, airnya kosong. Bahkan air dari atas hujan itu kan termasuk limbah itu Pak. Harusnya masuk situ, tapi kan nggak muat, nggak bisa menampung Pak. Talang-talang itu kan dimasukkan ke situ. Tapi itu kan enggak Pak. Dari awalnya itu kan ada pengolahan ya. Iya, pengolahan. Kemudian disalurkan ya, yang terakhir yang kan terakhir tidak berdampak pada lingkungan. Iya, betul Pak. Terkait dengan PHK itu pribadi Pak Anton? Ya, terkait dengan PHK kan karena sudah kuota dari tempat saya melamar itu kan bangkai, sopir bangkai, jadi nggak ada Pak. Di situ waktu itu perusahaan itu mengalami kebakaran besar Pak. Kalau bukan saya dan teman-teman saya habis. Terutama yang terbakar itu gudang obat besar itu waktu itu langsung saya bersama Pak Heri selaku GM-nya itu berjibaku untuk mematikan AC yang terbakar itu Pak. Yang kedua, jasa saya itu masalah lingkungan bebek. Bebek itu waktu itu ada orang yang mau bikin kandang bebek yang jaraknya teramat sangat dekat dengan Pokpan. Jadi saya harus bernegosiasi sama melobi kemana-mana. Itu akhirnya kita menang, bisa berdiri lagi. Harusnya kan perusahaan sudah tutup Pak, 99% tutup karena kita nggak mau pihak Pokpan ada perusahaan selain Pokpan Pak. Harus ada aturannya. Maksimal kalau nggak salah Pak ya 2 kilo, tapi itu cuma 500 meter dari kandang kandang bebek ke tempat sekde ya. Itu pun masih satu dusun
Desa Dusun Kedung Sari. Desanya Balong Sari. Desanya Balong Sari, dusunnya Kedung Sari. Ponari itu kan. Iya, betul, Pak. Terus Mas Anto, Mas Anto kan pernah jadi karyawan di PT Pokpan Balong Sari ya? Iya, Ya, Pak. karyawan. Itu awal mula masuk di Pokpan tahun berapa? Saya masuk tahun 2000 bulan Januari tanggal 16. Berarti terhitung 23 tahun ya? 23 tahun. Betul, Pak. Ini diputus kontraknya berlakunya kapan? Kontrak terakhir kemarin tanggal 12, Pak ya. Saya melamar pekerjaan di situ sebagai sopir bangkai. Ternyata nggak ada di bagian itu, jadi kita nggak menyalahkan masalah itu, Pak. Saya terima aja. Ada berapa orang yang diputus kontraknya? Saya nggak tahu, Pak. Maksudnya dari awal tanggal hari Sabtu itu, hari Jumat itu sebelum PKWT, Pak Gadang dan Pak Wan datangi saya kalau lamaran saya nggak diterima karena pihak perusahaan nggak menyediakan lamaran itu, Pak. Apa setiap sekian tahun atau sekian bulan itu ada pembaruan permohonan, Pak? Iya, Pak. Setiap satu periode itu ada pembaruan PKWT. Jadi kontrak 1 tahun 8 bulan kontrak, 1 tahun 8 bulan kontrak, Pak. Kemudian ketika masih menjadi karyawan situ, hak-haknya seperti BPJS, kesehatan, dan tenaga gimana, Pak? Ya terpenuhi semua, Pak. Terpenuhi. Cuman lemburnya, Pak, yang nggak sesuai itu, Pak. Pernah saya tanya ke pihak Disnaker itu salah, Pak. Misalnya kalau anak kandang, Pak ya, saya pernah jadi anak kandang yang masuknya efektif jam 7 sampai jam 3, pulang jam 3. Tapi saya masuk 2 orang, jam 7, jam 5, pulang jam 4 2 orang. Itu yang dibayar cuma 1 orang, Pak. Itu pun 1 jam. Ya. Yang kedua datang jam 7, pulang jam 4 juga nggak dikasih lembur, Pak. Dan uang lemburnya itu cuma 12.500, artinya itu nggak sesuai, Pak. Kalau hariannya 116 dibagi 7 ketemunya kan 16.000 sekian, tapi itu cuma 12.500 lemburnya, Pak. Cuma digaji 1 orang. Kembali ke BPJS, Pak. Nggih. BPJS tenaga kerjaan ketika diputus kan bisa mengurusi untuk diambil BPJS. Sudah sampun dengan jemput. Belum, masalahnya kalau tidak kontraknya diputus tidak bisa diambil. Masalahnya kan waktunya kan mendesak, begitu sebelum BPJS diputus ayam udah datang. Jadi nggak bisa diambil, Pak. Baru kalau diputus atau dikeluarkan atau gimana atau keluar gajinya baru bisa diambil. Belum ada surat pemberhentian, belum ada. Sudah lewat lesan, Pak. Oh, lewat, tapi tertulisnya belum. Belum. Ya ini nanti ketika sudah ada tertulisnya baru bisa ngurusi langsung cair hari ini. Iya, diuruskan langsung sama pihak perusahaan, Pak. Oh, dari perusahaan. Iya, diuruskan semua pihak perusahaan. Kemudian pesangonnya tidak ada, Pak. Kan kerja seperti itu. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh, Pesangonnya tidak ada. Tidak tahu itu aturannya dari mana atau memang sudah aturannya. Yang jelas untuk outsourcing tidak ada pesangon, Pak. Tidak ada. Iya. Atau mungkin pihak perusahaan karena sudah dapat BPJS itu mungkin. Iya, nggak tahu kita, Pak. Yang jelas itu aturan atau apa kita juga nggak tahu. Kalau pihak outsourcing, karyawan outsourcing tidak ada uang pesangon. 23 tahun itu ya mungkin sekitar 20-an, Pak. Ya, insya Allah gitu, maksimal 20-an. 20 sampai 20. Iya. 20 sampai 23 lah mungkin. Kalau gajinya banyak ya dapatnya banyak. Iya. Kalau gajinya sedikit seperti kita kan dapatnya juga sedikit. Terus yang lebih ekstrim lagi itu Pokpan mau menerapkan kalau tidak ada telur, sebelum ayam bertelur itu masuk jam 7 pulang jam 12. Setelah itu kalau ada telur, ayam lagi bertelur masuk jam 7, meskipun ada lembur sampai jam 8 malam, jam 5 malam itu enggak ditulis lembur, Pak, karena katanya sudah diganti. Itu kan yang libur itu iya, ya, yang pulang sebelum waktunya itu saya juga nggak tahu itu salah apa bener gitu.
Makanya Tapi saya sebelumnya tidak diberitahu ya. sudah diberitahu Pak, sudah diberitahu. Saya dapat info dari teman-teman yang di luar Sur 3 Pak. Ini saya mohon, sangat mohon untuk Bapak Disnaker, Bapak Dinas Lingkungan Hidup, Kepala DPRD Jombang, Bapak Bupati Jombang, tolong Bapak Bupati Jombang, Bapak Sugiyat, tolong bantu kami Pak, bantu kami sekalian, tolong Pak, bantu kami Pak. Kami orang kecil, kami orang tertindas Pak, tolong, kasihan saudara-saudara Pak di sana Pak. Teman-teman saya masih banyak di sana yang seperti ini, tapi mereka nggak berani Pak. Ini urus sama perut, sama makan, sama hidup Pak. Makanya itu saya minta tolong banget Pak ini Pak, dibantu Pak, dibantu. Kami tolong dibantu Pak, para sopir, para anak kandang, para yang lain-lainnya, tolong Pak dibantu Pak. Tolong dibantu Pak Bupati, Bapak Sugiyat yang terhormat, tolong dibantu kami Pak. Insya Allah Tuhan akan membalas kebaikan Bapak karena membantu orang-orang kecil, orang-orang tertindas seperti kami Pak. Tolong dibantu Pak. Kok tidak aktif HP-nya Pak Birta ini? Jangan-jangan nomor diblokir. Karena dulu pernah saya hubungi, nyambung. Ini kok tidak nyambung lagi, memanggil. Mas memanggil ya. Tidak aktif.